Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, wala haula wala quwata illa billah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Saudara-saudara sekalian, dalam pertemuan kuliah yang kedua ini kita akan membahas tentang perkembangan alam pikir manusia. Jadi secara fisik sesungguhnya manusia dengan binatang itu kalah ya. Harimau dengan kecepatan larinya, dengan taringnya bisa mencari makan. Gajah dengan kekuatan badannya bisa mengangkat beban yang berat. Burung bisa terbang tinggi. Tetapi kenyataannya mengapa manusia yang relatif lemah? Apa contoh lemahnya? Misalkan jika tidak berpakaian, manusia itu akan kedinginan dan dia bisa terancam mati. Untuk mendapatkan makanan, manusia harus menggunakan alat, harus pakai senjata dan sebagainya. Nah, tetapi kenyataannya sekali lagi, mengapa manusia kok menjadi makhluk yang paling dominan di muka bumi? Nah, karena manusia itu memiliki sesuatu yang disebut sebagai akal. Jadi dengan kemampuan akalnya itu manusia berpikir. Tetapi untuk berpikir itu manusia harus ada sesuatu yang memicunya, merangsangnya atau triggernya. Nah, triggernya itu namanya rasa ingin tahu. Jadi jika kita baru datang ke sebuah tempat atau melihat sesuatu yang baru, pasti ada pertanyaan, apa itu? Bagaimana cara menggunakannya? Kemudian untuk apa dan sebagainya. Nah, pertanyaan-pertanyaan tadi jika nanti saudara sekalian belajar filsafat, ilmu, pertanyaan apa itu menjadi cabang ilmu tersendiri namanya ontologi. Kemudian pertanyaan bagaimana, cabang ilmu namanya epistemologi. Sedangkan tentang untuk apa, ada cabang ilmu namanya aksiologi. Nah, jadi rasa ingin tahu pada manusia itu berkembang. Apakah pada manusia itu apakah pada binatang dan tumbuhan tidak ada rasa ingin tahu? Ada rasa ingin tahu pada mereka, tetapi rasa ingin tahu mereka itu tidak berkembang. Contoh rasa ingin tahu pada tumbuhan, misalkan daun-daun tumbuhan itu akan senantiasa mengarah ke datangnya cahaya matahari. Itu menunjukkan adanya usaha, rasa ingin tahu bagaimana supaya dia bisa melangsungkan kehidupannya dalam proses fotosintesis tadi. Kemudian kita lihat kalau di Eropa misalkan atau di daerah mana yang memiliki musim salju, maka binatang-binatang yang di sana itu akan berpindah, bermigrasi, atau dalam bahasa agamanya akan berhijrah ya, menuju ke tempat-tempat di mana bisa mereka menemukan makanan dan bisa melanjutkan kehidupan dan berketurunan dan sebagainya. Tetapi secanggih apapun binatang dan tumbuhan itu, ya hanya segitunya saja karena dia tidak berkembang. Nah, rasa ingin tahu yang tidak berkembang itu kemudian oleh Asimov disebut sebagai idle curiosity atau rasa ingin tahu yang tidak berkembang. Idle itu artinya malas. Atau disebut juga sebagai insting. Nah, sedangkan pada manusia, rasa ingin tahunya itu berkembang. Disebut sebagai kuriositas. Nah, misalkan sebagai perbandingan ya, manusia itu dahulu sebelum memiliki rumah, ketika ada hujan, angin dan sebagainya, masuk ke dalam gua. Nah, tetapi ternyata ke dalam gua juga kadang-kadang ular ikut masuk ya, kemudian harimau ikut masuk dan sebagainya. Tadi secara fisik kan manusia itu lemah, maka dia mulai berpikir, ingin tahu di mana mendapatkan tempat untuk berlindung tetapi juga aman. Maka lama-lama mereka naik ke atas pohon. Kemudian di atas pohon mereka membuat rumah. Nah, seperti kita lihat dalam film Tarzan ya, mereka bikin rumah di atas pohon. Itu sejarah perkembangan pemikiran manusia dan seterusnya. Nah, ketika berumah di atas pohon,
misalkan istrinya itu hamil atau punya anak, kan susah naik ke pohon. Maka manusia mulai berpikir lagi, ingin tahu di mana mendapatkan tempat tinggal yang aman dan nyaman, tetapi juga tidak merepotkan. Maka mereka mulai membuat rumah-rumah tapi dengan tiang yang tinggi. Seperti kita lihat di Minangkabau dan sebagainya, di Palembang dan sebagainya. Nah, kemudian berkembang terus rasa ingin tahu manusia itu, kemudian melahirkan rumah yang di atas tanah, ya, menggunakan kayu, kemudian setengah beton, kemudian bertingkat lagi dengan rasa ingin tahunya menjadi rumah yang 2 tingkat dan 3 tingkat yang selanjutnya. Sampai sekarang manusia bisa membangun hotel yang tingginya hampir 1 kilometer seperti di Dubai itu. Nah, jadi itu rasa ingin tahu manusia yang senantiasa berkembang, berbeda dengan binatang. Itulah yang menyebabkan manusia kemudian menggunakan akalnya berpikir dan menjadi unggul. Yang kedua, ternyata rasa ingin tahu manusia itu tidak hanya masalah fisik saja, seperti tadi contohnya bangunannya, pakaian, ya. Pakaian juga manusia pertamanya itu mungkin menggunakan daun dulu untuk menutup aurat. Kemudian dia berpikir, ini mudah sobek, bagaimana mendapatkan yang lebih kuat? Maka dia kemudian mencari kulit tumbuhan yang mulai mengelupas, dipakainya. Wah, ini lebih kuat. Cuma sayang dia bikin lecet. Maka kemudian dia pukul-pukul, memarkan daunnya. Kemudian mereka menemukan kulit binatang yang mati, dipakailah untuk pakaiannya. Sampai sekarang dilestarikan di Garut jadi jaket kulit misalkan. Kemudian mereka menemukan kapas dianyam jadi baju dan sebagainya. Nah, ternyata rasa ingin manusia itu tidak berhenti pada masalah yang fisik tadi. Kemudian dia berkembang, melampaui itu. Misalkan manusia itu kemudian memiliki cita rasa seni dan keindahan. Ketika rumah sudah dibangun itu, ternyata kalau tidak ada warnanya tidak indah. Maka dia mulai berpikir bagaimana membuat rumahnya indah. Diciptakanlah warna-warna, lahirlah cat. Kemudian dia mungkin kegerahan, bagaimana caranya supaya tidak kegerahan. Dia menciptakan kipas, ya, dimulai dari hihit dulu, ya, kemudian menjadi kipas angin, berkembang menjadi air conditioner dan sebagainya. Kemudian mereka membuat lukisan dan sebagainya. Nah, termasuk di dalam hal ini manusia juga melampaui batas-batas yang fisik, ya, yang kemudian masuk ke yang supranatural. Misalkan suatu waktu di tempat mereka tinggal itu, katakanlah mereka pertama kali melihat pelangi. Timbul rasa ingin tahu apa itu. Nah, kemudian mereka mencari jawaban. Tetapi karena pengetahuan waktu itu belum ada jawaban terhadap itu, maka kemudian mereka mencari jawaban, mengarang-arang jawaban. Misalkan, ini mungkin putri yang sedang mandi di telaga. Nah, kemudian putrinya itu mereka namain dengan bidadari. Lahirlah hazanah baru, ada istilah bidadari. Kemudian setelah itu mereka berpikir lagi tentang hal-hal yang lainnya. Jadi lahirlah cerita tentang kalau di Jawa itu Joko Tingkir, ya, cerita-cerita yang seperti itu disebut dengan mitos, ya. Kemudian mereka di tempat tinggalnya juga ada sebuah kejadian, misalkan terjadi gempa bumi atau ada angin puting beliung di tempat tinggal mereka. Mereka bertanya-tanya, mengapa terjadi ini? Karena belum ada jawaban dari pengetahuan yang lainnya. Lagi-lagi mereka mencari jawaban. Mungkin penguasa alam sedang marah. Kenapa marah? Karena tempatnya selama ini didiami, tetapi mereka tidak pernah diberi makan. Maka kemudian lahirlah konsep penguasa alam. Bagaimana supaya tidak marah? Kemudian mereka berpikir untuk memberikan makanan terhadap penguasa alam itu. Dia berikanlah kemudian makanan seperti yang sekarang disebut sebagai sajen, ya, sesajen. Di mana tempatnya si penguasa alam itu? Nah, mereka berpikir ada sebuah gua yang sangat menyeramkan. Mungkin di sini penguasa alam, taruh di situ sesajen.
kemudian ada binatang yang sangat kuat dan sebagainya. Kemudian oh ini mungkin penguasa alam diberi ya makanan dan sebagainya. Akhirnya timbullah berbagai macam penguasa alam. Nah, kalau dalam mata kuliah sejarah agama-agama, kemudian lahirlah penguasa alam itu yang tadi berbentuk tempat ya, ada yang berbentuk kekuatan yang lain, ada juga kalau dalam ilmu sosiologi itu misalkan penguasa alam itu berasal dari ketua-ketua suku atau dukun-dukun yang kemudian ketika meninggal arwahnya itu dianggap menaungi menaungi kehidupan masyarakat itu. Akhirnya mereka dianggap sebagai penguasa-penguasa. Lahirlah yang disebut dengan kemudian banyak Tuhan, ya, politeisme dan juga banyak sesajen dan sebagainya. Nanti dalam mata kuliah sejarah agama-agama itu akan dibahas lebih lanjut bagaimana dari politeisme misalkan berevolusi menjadi trinitas, berevolusi menjadi monoteisme. Itu menurut aliran evolusi agama. Nah, selanjutnya dari mitos itu kemudian kan jawabannya pendek. Misalkan oh itu bidadari yang sedang mandi. Karena pendek, kemudian mereka membuat cerita yang panjang yang berkaitan dengan mitos itu. Kalau di Jawa Barat misalkan ada legenda Sangkuriang ya. Dewi Arimbi yang dikucilkan ke hutan ditemanin oleh seekor anjing, si Tumang dan sebagainya. Kemudian anehnya melahirkan anak ya dari pertemanan itu yang kemudian dinamai Sangkuriang dan sebagainya. Akhirnya sebuah cerita yang panjang terbentuk. Nah, cerita yang panjang yang terbentuk berdasarkan mitos itu namanya legenda. Jadi kalau Anda menemukan legenda-legenda itu adalah peninggalan dari pemikiran masa lalu ketika manusia mendapatkan fenomena di sekitar dirinya, tapi tidak ada jawaban dari ilmu atau belum ada jawaban dari ilmu ataupun dari agama, kemudian mereka mencari jawaban sendiri, melahirkan mitos ataupun legenda. Saudara-saudara sekalian, yang selanjutnya adalah mengapa waktu itu mitos atau legenda diterima oleh manusia? Mitos diterima oleh manusia waktu itu karena adanya keterbatasan. Yang pertama misalkan keterbatasan pada penglihatan. Ya, jadi keterbatasan penglihatan ini bisa menimbulkan mitos. Jadi jika ada 10 gambar ya disajikan kepada kita dalam waktu 1 detik, maka mata kita itu tidak bisa mendeteksi satu persatu. Misalkan berbeda dengan komputer ya itu. Maka itu bisa keterbatasan penglihatan itu bisa melahirkan mitos ya. Contoh begini aja, ada seorang yang penakut, dia keluar ada daun pisang yang tertiup angin, karena penakut dia bilang, "Oh, itu juri ngagupayan." Nah, itu padahal mah daun pisang yang tertiup angin, tapi karena keterbatasan penglihatan dia tidak melihat daun pisang yang tertiup angin itu. Yang kedua, penyebab lahirnya mitos adalah keterbatasan pendengaran. Jadi manusia itu baru mendengar jika frekuensinya itu 30 sampai 30 ribu per detik. Artinya dalam 1 detik kalau ada 30 ketukan itu baru bisa manusia mendengar paling bawah. Dari atasnya 30 ribu frekuensinya per detik. Di atas itu maka gendang telinga kita pecah. Ada yang lebih canggih? Ada. Seperti binatang itu pendengarannya lebih bagus dari kita ya. Kalau ada gunung yang meletus itu biasanya binatang-binatang itu sebelum gunung meletus pada turun dari atas gunung. Kenapa? Karena mereka bisa mendengar bagaimana perut gunung itu bunyinya gitu. Jadi ada tanda normal ya, siaga 1 dan sebagainya. Kemudian kalau mereka sudah mendengar itu bahaya, maka mereka akan turun. Jelas telinga mereka lebih bagus dari kita. Yang selanjutnya adalah keterbatasan pembau dan perasa ya. Jadi lidah kita itu ada keterbatasan, hanya 4 rasa. Manis, asin, asam. Manis, asin, asam, dan satu lagi apa ya, lupa lah, ntar gampang ditambah lagi. Yang pembau juga kita ada keterbatasan ya. Kalau kita
masuk ke sebuah ruangan yang bau, maka kita akan merasa bau atau harum. Tapi kalau ada di ruangan itu sudah lama, kemudian rasa itu kemudian menjadi hilang. Nah, itu keterbatasan pembau dan kerasa. Yang terakhir adalah keterbatasan alat peraba. Ya. Kita bisa merasakan panas dan dingin dan sebagainya, tapi itu relatif. Kalau kita sedang ada di di Tangkuban Perahu misalkan, dikasih air kopi yang tidak begitu panas, rasanya nikmat sekali. Gitu. Tetapi jika kita sedang ada di Cipanas Garut, sedang berendam, dikasih air kopi yang sama, kita nyebut, kok nggak enak ini kopi dingin. Nah, karena itu ada keterbatasan alat peraba. Semua itu bisa menyebabkan lahirnya mitos. Ya. Kemudian waktu itu masyarakat mengapa menerima mitos? Karena pertama keterbatasan pengetahuan, ya. Jadi tadi pengetahuannya terbatas karena keterbatasan alat indera yang barusan 4 macam itu. Yang kedua karena adanya keterbatasan penalaran. Jadi waktu itu akal sehat manusia masih terbatas melakukan penalaran. Yang selanjutnya adalah hasrat ingin tahunya terpenuhi. Jadi walaupun itu mitos, rasa ingin tahu manusia itu bisa dipenuhi oleh pengetahuan itu. Makanya ada beberapa masyarakat yang sampai sekarang yang pengetahuannya terbatas masih mempercayai dengan adanya mitos-mitos dan itu. Nah, saudara sekalian, jadi di pertemuan kedua ini kita membahas tentang perkembangan alam pikir manusia season 1 ya. Nanti season 2-nya akan saya sampaikan di pertemuan yang ketiga. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Anda pelajari lebih lanjut. Ini hanyalah sebagai pengantar singkat dan mungkin materi yang saya sampaikan dikirim juga itu adalah materi yang pengantar yang ini. Anda yang singkat, Anda harus mencari lebih banyak lagi materi yang lain untuk dikembangkan. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.